yang disampaikan Ibu Eli betul. Nah, nanti yang kalau di zaman modern, kalau bagi kita sih terutama mungkin seperti kalau kita berbicara penyembahan berhala itu orang yang nyembah patung, kemudian orang yang nyembah gunung, menyembah atau kalau di Indonesia apalagi di Jawa kan ada Gunung Kawi, ada Nyi Roro Kidul. Aku yakin dan percaya orang Kristen pasti sudah tahu, oh itu penyembahan berhala itu nggak boleh aku lakukan. Nah, tapi yang menarik adalah firman Tuhan kita ini kan adalah firman yang tetap dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Firman itu tetap, meskipun di zaman modern Alkitab kita itu masih berlaku. Jadi kenapa kok Tuhan menitik beratkan tentang penyembahan berhala? Padahal di zaman modern ini kita tahu bahwa itu penyembahan berhala. Jadi kita tidak melakukannya. Tetapi kenapa Tuhan kok sepertinya dalam tanda kutip murka sekali terhadap penyembahan berhala? Nah, kenapa kalau kita berbicara penyembahan berhala, kenapa kita langsung kepikiran ke hal-hal yang berbau mistis? Tapi kalau kita bertanya kepada orang bule tadi, nah kalau ada teman besarku orang bule, atau kita bertanya lah nanti sama suaminya Ibu Nina, orang Australia, kita tanya penyembahan berhala menurut mereka apa? Mereka nggak mungkin akan bilang Gunung Kawi, Gunung Kidul, karena di sana nggak ada. Tetapi karena kita orang timur, hal-hal semacam itu menjadi wajar bagi kita. Makanya ketika tentang penyembahan berhala, kita langsung berpikirnya ke hal-hal yang berbau mistis seperti itu. Nah, hari ini saya mencoba ngajak teman-teman. Saya bukan ngajarin, teman-teman di sini udah pinter semua. Seperti saya bilang di awal, saya ini pemain pengganti, dan materinya pun setelah saya bikin tadi kemarin, terus hari ini saya sempurnakan, saya WA Pak Koko, saya bilang, Pak, ini materiku nih simple sekali, saya bilang. Yakin dan percaya teman-teman semua pasti langsung bisa nih, bahkan mungkin lebih hebat dari aku. Nah, nanti yang mau saya sampaikan adalah empat macam. Nah, ini saya bikin sistematis lah biar kelihatan pinter. Jadi saya akan bikin sistematis. Yang pertama kita akan bahas apa itu penyembahan berhala. Kemudian penyembahan berhala yang ada di dalam perjanjian lama, perjanjian lama, ini perjanjian lama Old Testament. Kemudian penyembahan berhala di dalam perjanjian baru. Ya ampun, ini ketukar 3 dan 2. Dan kemudian macam-macam penyembahan berhala di dalam zaman modern saat ini. Nah, penyembahan berhala kalau menurut Alkitab, kalau menurut perjanjian lama, penyembahan berhala itu adalah segala sesuatu di mana kita bergantung sepenuh hati untuk mendapatkan berkat, pertolongan, atau tuntunan di luar Tuhan. Ini yang dimaksudkan dengan penyembahan berhala di dalam perjanjian lama. Ketika manusia saat itu mulai mengandalkan sesuatu yang di luar Tuhan, itulah yang dimaksudkan dengan penyembahan berhala. Ketika manusia berdoa untuk mendapatkan berkat, ketika manusia untuk meminta pertolongan di luar Yahweh saat itu, itulah yang dimaksudkan dengan penyembahan berhala. Dari mana kita bisa lihat? Kita bisa lihat dari cerita ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Dosa pertama kali itu adalah dosa ketika Adam makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, sehingga Adam tidak lagi bergantung pada Tuhan. Pada awal penciptaan, Adam dan Hawa itu 100% bergantung pada Tuhan. Semua keputusan itu ada di tangan Tuhan. Adam dan Hawa, mereka cuma berkuasa atas bumi, dan mereka cuma berkuasa atas segala ciptaan. Dan mereka cuma bertugas untuk memberi nama dan mengelola. Tetapi segala keputusan, apapun kebutuhan dari Adam itu bergantung pada Tuhan seutuhnya. Nah, ketika Adam memakan buah pengetahuan dan baik dan jahat, jadi dia bisa memutuskan keputusan sendiri. Artinya apa? Artinya saat itu Adam terpisah dari Tuhan. Ketika Adam terpisah dari Tuhan dan dia merasa seperti Tuhan, itu yang iblis katakan, padahal Adam itu sudah serupa dengan Tuhan, tetapi dia kena
tipu daya si jahat yang mengatakan kalau kamu makan buah ini maka kamu akan jadi seperti Tuhan. Itulah yang juga mungkin di antara kita juga mengalami hal-hal seperti itu. Ketika kita sudah merasa kita dibenarkan, tetapi kadang ada datang godaan dari si jahat yang mengatakan, oh kamu ini nggak bisa, kamu ini nggak layak, kamu ini hidupnya nggak akan benar. Nah ketika kita mulai mengimani apa yang dikatakan si jahat dan kemudian kita melakukan tersebut dan kita terlepas dari Tuhan dan kita tidak bergantung kepada Tuhan, itulah yang dimaksudkan dengan penyembahan berhala. Jadi segala sesuatu ketika kita tidak bergantung pada Tuhan, itulah yang dimaksudkan dengan penyembahan berhala. Kemudian masuk dalam ini masa ketika hukum Taurat belum ditemukan, kemudian masuk ke dalam zaman hukum Taurat. Zaman hukum Taurat, sebelumnya saya mau coba bahas di Paulus mengatakan di Roma 3 ayat 20, tidak seorang pun manusia dapat dibenarkan di hadap Elohim dengan melakukan hukum Taurat. Justru oleh hukum Taurat manusia mengenal dosa. Nah, saat Adam yang jatuh ke dalam dosa di sini, saat itu belum diperhitungkan. Tetapi ketika hukum Taurat diberikan kepada Musa di atas Gunung Sinai, hukum pertama yang Tuhan beri itu adalah ini, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah begitu Musa turun dari Gunung Sinai, saat itu jugalah perintah pertama langsung dilanggar. Makanya Paulus mengatakan sebab justru oleh hukum Taurat manusia mengenal dosa, seperti yang ada di atas ini. Jadi karena ada hukum Taurat makanya manusia bisa tahu, oh ternyata ketika menyembah ilah lain, menyembah sesuatu hal di lain Tuhan, selain Tuhan, itulah yang mengakibatkan dosa. Dan akibatnya apa? Ketika mereka menyembah ilah lain, itu ada 3.000 orang yang langsung mati. Itu penyembahan berhala di dalam perjanjian lama. Kemudian di dalam dosa atau dalam penyembahan berhala di dalam perjanjian baru, ini Bapak Ibu, ketika kita tidak percaya kepada Yesus, itulah penyembahan berhala yang ada di dalam perjanjian baru, atau bisa dikatakan pada saat Yesus hadir di dalam dunia. Yohanes 16 ayat 8 mengatakan apabila dia datang, dia akan menginsafkan dunia mengenai dosa, kebenaran dan penghakiman. Kemudian ayat 9 Yesus mengatakan mengenai dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Jadi Bapak Ibu, setiap kita terpisah dari Tuhan, setiap kita tidak mengandalkan Tuhan, setiap kita tidak percaya kepada Tuhan, itulah yang dimaksudkan penyembahan berhala. Atau mungkin kalau kita memakai definisi Bible kita, dosa pertama kali, dosa dari setiap zaman awal pertama kali itu adalah dosa ketidakpercayaan. Zamannya Adam, dia tidak percaya kalau dia sudah sama seperti Tuhan sehingga dia merasa perlu memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Kemudian di zamannya Musa, mereka merasa perlu melihat Tuhan yang bisa perlu menyembah Tuhan yang bisa mereka lihat. Mereka capek dengan dituntun oleh tiang awan, tiang api. Mereka capek dengan segala macam perintah-perintah Tuhan sehingga mereka menyuruh Harun untuk membuat Tuhan bagi mereka, dan itu pun langsung dilanggar. Dan kemudian masuk ke dalam zaman Yesus. Zaman Yesus penyembahan berhala atau dosa yang pertama kali itu adalah ketika mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi inilah Bapak Ibu, ketika kita terpisah dari Tuhan, ketika kita menyadari kita bisa hidup tanpa Tuhan, ketika kita tidak percaya kepada Yesus, saat itulah yang dimaksudkan dengan penyembahan berhala. Tetapi Bapak Ibu, dari semuanya ini, dari ketiga hal yang tadi, saya yakin dan percaya Bapak Ibu teman-teman di sini pasti langsung berkata, oh aman, aku nggak seperti itu,
aku percaya Yesus, aku tidak menyembah sesuatu selain Yesus, aku juga tidak tidak merasa bahwa jauh dari Tuhan sehingga aku merasa aku sangat perlu Tuhan, berarti kita aman. Iya, secara kerohanian, secara spiritual, secara vertikal kita sangat aman, Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasanya adalah, yang parahnya adalah kita sekarang hidup di zaman modern. Seperti yang saya bilang di awal, firman Tuhan itu kekal dulu, sekarang, dan sampai selamanya itu tetap sama. Ketika kita sudah bisa mengatakan kita tidak menyembah ilah lain, kita juga tidak menyembah patung, menyembah apapun, kita bisa berkata, oh, aku tidak melakukan penyembahan berhala. Padahal di zaman sekarang, di zaman anugerah, itu tadi saya menemukan ada 5 penyembahan berhala yang menurut saya cukup mengganggu kita sebagai orang Kristen. Sekali lagi Bapak Ibu, ini tidak akan mengganggu keselamatan kita. Ini tidak mengganggu kita nanti masuk surga atau enggak, memperoleh keselamatan atau tidak. Ini tidak, sama sekali tidak mengganggu, tetapi ini mengganggu di dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia. Nah, jadi apa saja penyembahan berhala saat ini? Ada satu definisi yang sangat baik dari John Piper. Ini merupakan tokoh reform terkenal. Dia mengarang buku yang berjudul Desiring God. Dia berkata, anything in the world that successfully compete with our love of God is an idol. Segala sesuatu yang memisahkan kita dari kasih Tuhan itu adalah berhala. John Piper mengatakan segala sesuatu yang memisahkan kita dari kasih Tuhan itu adalah berhala. Penyembahan berhala di zaman modern itu bersifat tentang sikap hati kita, Bapak Ibu. Bukan tentang apa yang kita lakukan. Nanti kita akan lihat di belakang bahwa penyembahan berhala itu bukan tentang kita pergi ke Gunung Kawi, pergi ke pantai selatan, pergi kemana. Enggak. Saya kira percaya kita orang Kristen pasti tidak akan melakukan itu semua. Tetapi kadang saya lucu dengan itu nanti deh. Nah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21 ini menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca kitab 1 Yohanes itu ada 5 pasal. Kemudian di ayat terakhir dia ini 1 Yohanes 5 ayat 21 ini ayat terakhir Bapak Ibu. Dia mengatakan, anak-anakku, jauhkanlah dirimu dari berhala. Nah, kenapa ayat ini menarik? Karena dari awal sampai akhir Yohanes sama sekali tidak menyinggung tentang penyembahan berhala. Terus dari mana bisa kata-kata ini muncul? Anak-anakku, jauhkanlah dirimu dari berhala-berhala. Saya baca keseluruhan, kemudian saya mendapatkan satu yang menarik. Karena dari awal dia tidak pernah menyinggung tentang ilah lain, tentang patung-patung, tentang apapun. Tapi di pasal yang kedua, dia menyinggung ini Bapak Ibu. 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah mengasihi dunia dan juga hal-hal yang ada di dalamnya. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Karena segala yang ada di dalam dunia, nafsu kedagingan, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap bersama segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Elohim tetap hidup untuk selamanya. Di ayat 15 dikatakan, jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Nah, ini Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita, termasuk saya dulunya, atau mungkin masih hari ini ya. Ya, ini sedikit mengaku dosa. Ketika kita mengasihi dunia, ketika kita merasa bahwa yang ada di dunia ini jauh lebih penting daripada Tuhan,
maka kasih Bapa itu tidak ada pada kita, dan itulah yang dimaksudkan dengan berhala yang ada di dalam diri kita. Ya itu, kita mungkin tidak menyembah yang lain, kita tidak menyembah segala sesuatu yang buruk, tetapi ketika hati kita mulai berpaling dari Tuhan, ketika kita mulai melihat, oh ternyata apa yang dunia tawarkan ini lebih baik ya, oh ternyata di luar Tuhan, atau mungkin Bapak Ibu kita melihat teman-teman kita yang tidak percaya Tuhan, hidupnya kok baik-baik aja ya. Teman-teman kita yang gak pelayanan, gak ngerti firman, hidupnya kok baik-baik aja ya. Itu saya Bapak Ibu, saya juga kadang berpikir seperti itu. Tuhan, aku nih loh sudah pelayanan, aku nih loh sudah melakukan semuanya untuk kamu, tapi kenapa nggak ada perubahan dalam hidupku? Dan maksudnya dalam artian perubahan dunia, kok hidup seperti ini aja? Saya sempat berkata seperti itu. Saya pun kadang saya juga berpikir seperti itu. Nah, ketika menyiapkan firman, menyiapkan bahan hari ini, bahan materi hari ini, oh jadi seperti seolah-olah apa yang saya siapkan hari ini itu juga berbicara kepada diri saya sendiri. Oh ternyata di dalam diriku itu masih ada berhala. Kenapa? Karena apa yang dunia tawarkan, apa yang aku lihat di luar itu merasa seperti, oh kok enak ya mereka ya. Mereka nggak kenal Tuhan, nggak tahu pelayanan, hidupnya baik-baik aja tuh, keluarganya baik-baik aja. Mereka bisa pergi liburan, pergi jalan-jalan, pergi kemana, melakukan apa yang mereka suka. Oh ternyata berhala di dalam diriku itu masih ada. Saya nggak tahu apa yang berhala, apa yang ada di dalam Bapak Ibu semua, tetapi semoga nanti dengan yang saya sampaikan hari ini itu bisa membantu Bapak Ibu semua untuk berubah pola pikir kita dan kita bisa jadi hidup yang lebih baik. Nah, kenapa di sini saya mau ada statement sesuatu yang menarik adalah penyembahan berhala adalah tentang sikap hati kita. Nah, kemudian di ayat 17 ini dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap bersama segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Elohim tetap hidup untuk selamanya. Nah, Bapak Ibu, apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar kata kehendak Tuhan, kehendak Elohim, kehendak Tuhan? Mungkin kalau dulu saya berpikir ya itu, kehendak Elohim itu apa? Ya berdoa, membaca firman, pelayanan, puasa, kemudian melakukan yang terbaik, apapun yang Tuhan suruh, atau kalau mungkin sekarang gampangannya berbau-bau rohani lah, ikut doa pagi kita, ikut doa siang kita, ikut doa malam kita, ikut sword hari ini. Pokoknya kalau yang dulu yang saya pikirkan adalah kehendak Tuhan itu adalah apa yang kita lakukan yang berbau-bau rohani dalam tanda kutip. Tapi Bapak Ibu, biarkanlah kemuliaan bagi sebenarnya ya ini nanti saya baca komentar di kolom chat. Ya kemudian apa tadi ya? Oh ya, oke. Nah, apa sih kehendak Tuhan? Kita lihat di dalam Alkitab kita sendiri. Biarkanlah Alkitab menerjemahkan dirinya sendiri. Bentar, sepertinya saya kekurangan satu slide. Oke, di sini. Nah, apa itu kehendak Bapa? Inilah kehendak Bapa yang mengutus aku. Ini di penulisnya juga sama-sama Yohanes, tapi ini ada di dalam Injil Yohanes. Yesus mengatakan, inilah kehendak Bapa yang mengutus aku, supaya dari semua orang yang diberikannya kepadaku, tidak ada yang hilang, melainkan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu semua, inilah yang dimaksudkan kehendak Bapa, yaitu kita percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, bahwa kita sudah diberikan kepada Yesus dan kita tidak akan pernah terhilang, dan Dia yang akan membangkitkan kita di akhir zaman. Inilah yang dimaksudkan Tuhan, bahwa ketika kita
mulai terpisah dari Tuhan dan kita kembali percaya kepadanya, kepada Yesus seutuhnya, bukan tentang apa yang kita lakukan, tentang apa yang kita lakukan, kita menyembah si A, si B, kita mengagungkan si B, apapun yang di luar Tuhan, bukan itu semua Bapak Ibu, tetapi tentang bagaimana sikap hati kita percaya seutuhnya kepada Yesus. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu tetapi hati kita tidak berpusat kepada Yesus, itu adalah berhala. Ketika kita melakukan kegiatan kerohanian dengan tujuan mungkin untuk mencari popularitas atau mungkin supaya kita diberkati, supaya hidup kita baik, tujuannya bukan Yesus, itu juga termasuk di dalam berhala. Inilah kenapa salah satu pilar gereja kita itu Jesus is the center of YHS Church. Kenapa? Karena semua berpusat kembali kepada Yesus. Kita melakukan kegiatan kerohanian, kita melakukan apapun bukan untuk kita, tetapi karena kita percaya kepada Yesus. Makanya ketika kondisi kita mungkin dalam kondisi sulit, kondisi yang tidak bagus, kita bisa berkata, Yesus itu cukup bagiku. Bapak Ibu, kata-kata itu simple. Yesus cukup bagiku itu simple banget diucapin Bapak Ibu. Tapi akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini, saya mulai merasakannya Bapak Ibu. Saya mulai merasakannya bahwa ternyata kata-kata Yesus cukup bagiku itu tidak segampang yang diucapkan Bapak Ibu semua. Ternyata tidak semudah itu. Dan yang saya alami sekarang ya, saya sedang setiap firman yang kita terima itu pasti akan menjadi daging bagi kita, dalam tanda kutip. Firman yang bagaimana kita bisa tahu Yesus itu cukup bagi saya kalau saya tidak pernah merasakan berkekurangan. Bagaimana kita bisa tahu Yesus itu sang penyembuh kita kalau kita tidak pernah dalam kondisi sakit. Tapi jangan berdoa minta sakit Bapak Ibu. Enggak, tetap berdoa, berpusat kepada Tuhan, Tuhan yang menjagai kita, Tuhan yang melindungi kita. Kalau saya pribadi, kalau boleh kesaksian sedikit ya, hari-hari ini saya sedang diingatkan bahwa Yesus saja cukup bagi hidup saya. Dan saya yakin juga untuk Bapak Ibu semua, mungkin bisa tuliskan di kolom chat, katakan Yesus saja cukup. Nah, ketika kita menyadari Yesus saja cukup, maka segala penyembahan berhala itu pasti akan hilang dalam kehidupan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika saya tadi berbicara penyembahan berhala itu tergantung sikap hati, itu sejalan dengan Paulus yang Paulus ajarkan. Di dalam 1 Korintus, kalau Bapak Ibu baca di pasal 6 dan pasal 8, itu semua membahas tentang makanan berhala atau mungkin makanan untuk penyembahan berhala. Jadi di ayat 6 itu berbicara tentang penyembahan berhala dan juga tentang percabulan. Kemudian di pasal ke-7 berbicara tentang perkawinan. Kemudian di pasal ke-8 itu melanjutkan lagi pembicaraan tentang penyembahan berhala yang ada di dalam 1 Korintus 6. Nah, yang menarik adalah di dalam 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya bermanfaat. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau dikuasai oleh apapun. Nah, Paulus mengatakan segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau dikuasai oleh apapun. Yang berbahaya adalah bukan apa yang dilakukan Bapak Ibu, tetapi apa yang menguasai diri kita. Bapak Ibu nangkep? Yang berbahaya adalah bukan apa yang dilakukan, bukan apa yang tampak di luar, tetapi apa yang menyebabkan kita melakukan itu. Contoh misalnya seperti ini. Ketika ada orang yang berbuat baik, kemudian dia melakukan sesuatu. Mau contoh lah, misalnya ada orang ngasih uang ke kita misalnya. Anggaplah 100 juta misalnya.
Misalnya saya ngasih uang ke Cemisel misalnya, saya kasih uang ke Cemisel 100 juta. Nah, kalau orang luar lihat, oh Agus baik ya kasih uang misalnya seperti itu. Tetapi orang luar kan tidak tahu apa tujuan saya memberikan kepada Cemisel. Apakah murni untuk membantu, atau apakah untuk dilihat orang, atau apakah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Misalnya saya kasih 100 juta, nanti balikin ya 200 juta misalnya, seperti itu. Nah, itulah yang dimaksudkan Paulus, Bapak Ibu. Jangan lihat apa yang di luar, jangan lihat apa yang dilakukan, karena segala sesuatu itu diperbolehkan. Tetapi jangan sampai segala sesuatu itu menguasai diri kita. Yang di dalam pasal 6 itu Paulus sedang berbicara tentang penyembahan berhala dan tentang percabulan. Jangan sampai kita dikuasai oleh penyembahan berhala, jangan sampai kita dikuasai oleh sesuatu yang buruk sehingga itu bisa merusak hidup kita. Seperti yang saya bilang di awal tadi, yang penyembahan berhala di zaman modern ini tidak menghilangkan keselamatan kita, tetapi merugikan kita selama kita hidup di dunia. Nah, kemudian di 1 Korintus 8 ayat 4 dikatakan mengenai makanan-makanan yang dikurbankan kepada berhala, kita tahu bahwa berhala itu tidak ada apa-apanya di dunia. Yang tidak lain adalah dan tidak ada Elohim lain kecuali yang Esa, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah, ini Bapak Ibu, berhala di luar sana itu tidak ada apa-apanya di dunia. Jelas sekali Paulus mengatakan penyembahan berhala itu bukan tentang menyembah pohon, menyembah patung, menyembah apapun, bukan Bapak Ibu. Saya pernah ketemu Bapak Ibu dengan orang Kristen yang cukup unik. Dia lucu sih, jadi lihat boneka-boneka gitu bisa takut, kemudian lihat salib bisa takut, kemudian maksudnya bukan lihat salib, lihat patung bisa takut. Kayak seolah-olah di dalam boneka, di dalam patung itu ada kekuatan lain sehingga dia merasa ketakutan. Karena apa? Karena dia mempunyai pemahaman yang salah tentang apa itu penyembahan berhala. Nah, tetapi kita bersyukur kita ada di tempat ini, kita sudah bisa memilah firman dengan benar, kita bisa tahu kebenaran bahwa penyembahan berhala bukan apa yang terjadi di luar, bukan kuasa-kuasa lain yang ada di luar, tetapi tentang apa yang ada di dalam kita. Kemudian, nah, sama satu lagi Bapak Ibu, ini yang saya mau sampaikan. Yang menarik adalah saya sedikit tergelitik dengan orang Kristen, tetapi dari orang Kristen yang dari suku bermata sipit dan berkulit putih. Ya, jadi saya ketemu beberapa orang lucu sih. Dia tidak mau pergi ke kuburan karena merasa itu berhala. Kemudian dia tidak mau membersihkan kuburan orang tuanya, kakeknya. Tetapi lucunya dia masih memberi angpau di saat Imlekan. Padahal kan Bapak Ibu semua itu kan satu kesatuan. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel punya 10 hukum Taurat Musa, kemudian diturunkan menjadi 613. Jika satu gagal, maka seluruh perintahnya gagal. Nah, yang lucunya adalah bangsa Israel saat itu berusaha untuk mengkonversi mana saja perintah yang bisa dilakukan. Nah, sama seperti yang saya ceritakan tadi, mereka tidak mau melakukan sesuatu yang menurut mereka penyembahan berhala, tapi mereka melakukan hal yang lain yang menurut mereka tidak masuk dalam penyembahan berhala. Padahal itu semua satu kesatuan. Jadi lucu kan, mereka menganggap penyembahan berhala itu ada yang di luar, tetapi mereka memilah mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, sedangkan kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan di luar itu bukan penyembahan berhala, tapi apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita merasa kita melakukan sesuatu, kemudian kita beriman pada sesuatu tersebut, itulah penyembahan berhala, Bapak Ibu. Nah, Paulus juga kembali mengingatkan
penyembahan berhala adalah tentang sikap hati di dalam Roma 14 ayat 17. Karena kerajaan Elohim bukanlah tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Paulus kembali mengingatkan kepada kita bahwa kerajaan Tuhan itu bukan tentang apa yang ada di luar, tetapi tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, dan tentang sukacita di dalam Roh Kudus. Kabar baiknya Bapak Ibu, kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita saat ini. Kita tidak perlu lagi mencari kebenaran di luar, kita tidak perlu lagi mencari damai sejahtera di luar, kita tidak perlu lagi mencari sukacita di luar, karena semua itu ada di dalam kita. Bahkan ketika Yesus mau naik ke surga, dia mengatakan damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Artinya apa Bapak Ibu? Yang kita punya ini damai sejahtera yang sesungguhnya. Yang kita punya ini sukacita yang sesungguhnya. Sekarang lagi rame istilah healing, mau jalan-jalan, mau kemana, mau keluar kota, mau ke gunung, ke pantai. Nah Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu merasa damai sejahtera, kebenaran itu bisa didapatkan dari luar, ketika nanti pulang jalan-jalan, pulang nanti liburan, balik ke rumah, stres lagi Bapak Ibu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita merasakan damai sejahtera itu dari dalam, kebenaran itu dari dalam, dan sukacita itu dari dalam. Maka ketika kita liburan, seperti Pastor Kuku saat ini lagi liburan ke Israel, sukacitanya double nanti jadinya. Karena apa? Karena tanpa liburan pun kita sudah terima damai sejahtera. Tapi kalau kita merasa kita nggak terima damai sejahtera, kemudian kita merasa kita perlu untuk healing keluar, dan kita merasa oh nanti dengan aku jalan-jalan aku bisa mendapatkan ketenangan, dengan nanti aku keluar negeri, keluar kota, entah melakukan apapun, atau mungkin nanti aku bisa ketemu orang yang benar, kemudian aku bisa melakukan sesuatu, maka disitulah berhalanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa di luar Tuhan, dengan jalan-jalan bisa mendapatkan ketenangan, mendapatkan damai sejahtera, dengan melakukan ini bisa mendapatkan damai sejahtera, bisa mendapatkan sukacita, itulah berhala Bapak Ibu. Ya, jadi cukup menarik ketika kita membahas tentang penyembahan berhala di zaman modern. Dan yang ini poin terakhir. Jadi apa saja berhala di zaman modern? Yang pertama, ini jelas Bapak Ibu, diri sendiri. Sebelum saya masuk ke firman Tuhan, saya mau tanya Bapak Ibu semua, kalau misalnya kita foto grup, foto bareng, foto rame-rame, foto siapa yang kita cari terlebih dahulu? Pasti yang kita cari adalah foto diri kita sendiri. Mungkin, aku kok merem tadi ya. Wah ini kurang oke nih. Aku tadi tampak gendut misalnya seperti itu. Nggak bisa nih, nggak bagus nih fotonya. Jadi kalau foto berbanyak orang, kalau dia sendiri yang nggak bagus, dia mengatakan foto itu nggak akan bagus. Nah, kalau kita merasa seperti itu, berarti kita sedang menjadikan diri kita sebagai berhala. Atau mungkin ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan semuanya tentang diri sendiri semua. Tuhan tokoku ben rame, Tuhan pekerjaanku, Tuhan gajiku naik nopo oh Tuhan. Nah jadi semuanya memang tampaknya rohani, berdoa sama Tuhan, menyembah Tuhan, tapi fokusnya bukan kepada Tuhan, tetapi fokusnya kepada diri sendiri. Itulah berhala Bapak Ibu semua. Ketika Anda tidak berpusat kepada Tuhan dan berpusat kepada diri kita sendiri, itulah berhala. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman, bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim, itu bukan karena perbuatan-perbuatan, sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Seperti yang saya bilang di awal tadi, penyembahan berhala bukan tentang di luar Bapak Ibu, tetapi di dalam diri kita sendiri.
Kalau kita merasa kita sampai pada hari ini itu karena perbuatan kita, karena kita hebat, karena kita melakukan ini dan itu, karena pelayanan kita, karena apapun yang kita lakukan, maka itulah berhala modern yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya, mungkin ada beberapa yang tersinggung, termasuk saya Bapak Ibu. Termasuk saya ketika saya memahami tentang penyembahan berhala ini. Oh, ini kadang saya merasa ketika saya beberapa kali ketemu sama orang, berdebat berbagai agama, saya merasa, oh, kok aku bisa jawab ya? Oh, terus misalnya debat sama orang ya, terus dia sampai nggak bisa jawab, itu aku seneng loh Bapak Ibu. Itu dulu. Aku seneng loh kalau sampai orang itu nggak bisa jawab pertanyaanku, atau mungkin dia punya apa, terus aku jawab, aku bisa mencekak dia. Itu kadang aku merasa, oh iya ya, merasa kayak, wah aku nih hebat ya kayak gitu. Nah, tapi sekarang enggak Bapak Ibu, karena aku tahu, aku disadarkan bahwa itu adalah berhala kita, berhala saya Bapak Ibu. Dan sekarang sudah bertobat karena tahu tentang kebenaran ini. Kemudian yang kedua, nah ini yang seperti Ibu Eli bilang di awal tadi tentang uang Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau tidak akan mematuhi yang satu dan mengabaikan yang lain. Namun tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mamon. Sebab akar segala kejahatan adalah cinta uang. Beberapa orang yang mengejarnya, mereka telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa diri sendiri dengan berbagai. Apa? Oh ya. Maaf ada. Oh ya Ibu, nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah, jadi yang bermasalah itu bukan uangnya Bapak Ibu, tapi yang Paulus katakan di Timotius itu cinta uangnya yang bermasalah. Yesus pun mengatakan tidak ada yang bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan dan kepada Mamon. Bahkan Yesus juga berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Nah, jadi kalau kita menaruh cinta kita pada uang, kita merasa dengan uang segalanya baik, dengan uang segalanya bisa beres, berarti kita sedang menaruh berhala kita pada uang. Wih, berarti kita nggak perlu uang dong? Enggak. Jangan jadi orang itu yang seperti ini ya Pak ya. Jangan jadi orang itu yang langsung ekstrim kiri, ekstrim kanan. Jangan jadi seperti itu. Wih, berarti orang Kristen nggak perlu uang dong. Berarti orang Kristen jual aja semua hartanya, kemudian ikut Tuhan, atau kemudian langsung mati aja misalnya seperti itu. Enggak, Bapak Ibu. Jangan langsung berpikiran seperti itu. Saya pribadi pun sampai hari ini saya perlu uang Bapak Ibu. Atau contoh simpel lah, kita bisa Zoom saat hari ini, atau mungkin yang lihat di YouTube nanti, kita perlu uang loh untuk beli kuota, untuk beli gadget. Kita perlu uang. Bukan berarti kita tidak memerlukan uang, tetapi adalah ketika kita merasa tanpa uang kita menjadi sesuatu yang tidak berharga, kemudian kita merasa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang, harga diri kita dinilai dengan uang, itulah berhala bagi kita. Uang itu contohnya aja kayak misalnya uang itu netral Bapak Ibu. Uang itu netral, kemudian sama seperti kayak misalnya contoh pisau dapur. Pisau dapur kalau di tangan Ibu Nani, di tangan Ibu Nina, tangan para ibu-ibu di sini, itu mungkin bisa jadi chicken stick, bisa jadi opor ayam, bisa jadi rendang, bisa jadi apapun. Tetapi kalau pisau dapur di tangan orang yang jahat, orang yang punya dendam, maka pisau dapur ini bisa menjadi senjata. Nah sama, uang di tangan orang yang cinta uang, yang mengandalkan segala sesuatu dengan uang, maka uang ini akan menjadi sesuatu yang buruk. Tetapi kalau uang ini ada di dalam tangan kita semua, karena saya yakin di Zoom ini orang yang cinta Tuhan, orang yang
mengutamakan Tuhan, yang fokusnya sama Kristus, maka uang ini akan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Iya, karena saya yakin dan percaya kita semua yang ada di Zoom ini, pola pikir kita sudah benar. Kita sudah berada di dalam jalurnya Tuhan, kita merasa Yesus adalah segalanya, Yesus ada pusatnya. Nah, ketika kita sudah mengamini itu semua, kita sudah mengiyakan bahwa kita sejalan dengan Tuhan dan kita lebih cinta Tuhan daripada cinta uang, maka ketika kita mempunyai uang yang banyak, disitulah kita akan melihat bahwa semakin nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kemudian yang tiga yang terakhir, ini nggak saya kasih ayat karena tadi nggak sempat waktunya. Nah, yang ketiga adalah keluarga, Bapak Ibu. Keluarga dalam artian seperti ini. Ketika kita mengutamakan, apakah baik mengutamakan keluarga? Baik, Bapak Ibu semua. Saya setuju mengutamakan keluarga itu nomor satu. Tetapi ketika kita merasa bahwa keluarga kita ini lebih penting dari Tuhan, maka keluarga kita itu malah akan jadi berhala dalam kehidupan kita. Kemudian atau mungkin kita merasa kita di dalam pelayanan merasa apa namanya, ketika kita sebentar, tadi ada telepon sedikit terganggu. Iya. Oke. Ketika kita merasa di dalam, aku nih loh melayani, merasa paling yes. Ya, itu. Ya, aku merasa aku nih loh melayani Tuhan, sehingga dari Senin sampai Minggu pelayanan sehingga keluarga dilupakan, kemudian sosialisasi sama orang dilupakan. Kita lupa bahwa kita harus sebagai makhluk hidup kita harus bersosial, harus melakukan ini itu, maka pelayanan pun itu bisa menjadi berhala. Atau terus kemudian yang terakhir, ketika kita merasakan bahwa aku harus dihargai. Aku harus melakukan ini supaya aku dihargai. Aku harus seperti ini, aku harus pakai mobil ini misalnya, harus pakai jam merek ini, pakai tas ini. Aku harus melakukan ini supaya aku bisa dihargai. Itulah yang menjadi berhala di dalam zaman modern saat ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu semua. Kesimpulannya adalah, sebenarnya kesimpulannya itu cuma ini sih. Dari kata John Piper ini, segala sesuatu yang memisahkan kita dari kasih Tuhan dan kita tidak berkata bahwa Yesus itu cukup, Yesus plus yang lain-lainnya, Yesus plus uang, plus diri kita sendiri, plus pelayanan, plus penghargaan, plus keluarga, maka itu adalah berhala. Jadi Bapak Ibu semua, bagaimana caranya terbebas dari berhala modern? Satu kalimat aja, yaitu Jesus is enough for me. Amin. Tuhan Yesus memberkati.